Halo semuanya, balik lagi sama aku Miftah pastinya di channel bersama Shopee. So, stay tune terus ya videonya sampai habis. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau nge-review lagi untuk posisi Retail Finance KYC di Shopee Indonesia. Dan aku ingin memberikan informasi umum aja atau gambaran ke teman-teman. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and di subscribe. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya. Biar kalian tahu informasi update dari video-video aku. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman biar kita saling diskusi bareng. Buat teman-teman yang punya ide menarik untuk konten YouTube aku, boleh banget cantumin di kolom komentar. Oke, stay tune terus ya. So, di video kali ini aku punya kenalan yang habis melewati masa psikotest, interview HR, dan interview user buat divisinya Retail Finance KYC di Shopee Indonesia. Yang pertama itu adanya psikotest. Nah, psikotestnya ini itu adalah matching test ya. Seperti contohnya kayak gini. Misalkan Shopee dan Shopee E-nya 3. Nah, teman-teman harus pilih nih jawaban yang benar yang mana. Itu contoh secara general aja ya. Dan teman-teman bisa juga cari referensi buat matching testnya di online atau mungkin di YouTube lain atau mungkin di internet dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut buat interview HR dan interview usernya. So, stay tune terus ya. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk di interview HR. Kira-kira gambaran apa aja sih yang akan ditanyakan nantinya. Dan yang pertama itu pastinya ada perkenalan diri. Teman-teman bisa menginformasikan diri kalian gitu kan. Selanjutnya adanya IPK. IPK teman-teman berapa nih, bisa diinformasikan. Yang ketiga adalah kegiatan sekarang apa. Mungkin buat teman-teman yang job seeker bisa menginformasikan aktivitas atau kegiatan teman-teman sekarang apa. Seperti punya usaha, kemudian bisa membantu orang atau dalam usaha gitu kan. Atau mungkin punya kayak mengajar gitu kan, dan lain-lain. Teman-teman bisa menginformasikan. Selanjutnya adalah siap bekerja kapan. Teman-teman ready to work-nya tuh kapan ya, bisa diinformasikan. Dan terakhir ini dari HR-nya akan dijelaskan mengenai job desk dan waktu kerjanya. Jadi aku ulangin lagi, yang pertama itu ada perkenalan diri. Yang kedua ada IPK teman-teman berapa. Yang ketiga ada kegiatan sekarang apa. Yang keempat, siap bekerja kapan. Dan yang kelima, nantinya akan dijelaskan job desk dan waktu kerjanya kapan aja. Itu dia teman-teman gambaran informasi secara umum yang aku bisa kasih ke teman-teman. Dikhawatirkan ada informasi update, jadi semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman ya. Kita lanjut buat gambaran untuk interview dengan usernya. Oke, stay tune terus ya. Oke teman-teman, kita lanjut buat gambaran kira-kira apa aja sih yang ditanyakan oleh user untuk divisinya itu Retail Finance KYC di Shopee Indonesia. Yang pertama itu adalah pastinya perkenalan diri ya teman-teman, bisa menginformasikan diri teman-teman ya. Yang kedua adalah alasan kenapa mau masuk ke divisi Retail Finance KYC Shopee Indonesia. Teman-teman bisa mempersiapkan jawabannya. Kenapa sih teman-teman mau join di divisi ini atau mau join di Shopee gitu kan? Yang ketiga adalah domisili di mana dan akses ke kantor gimana. Semisal teman-teman domisilinya itu di Jabodetabek. Nah, bagaimana sih caranya teman-teman bisa akses ke kantor nantinya? Apakah naik komuter lain, naik bus, atau mungkin teman-teman punya kendaraan pribadi, itu bisa dijelaskan ya teman-teman. Selanjutnya ada terbiasa kerja shift apa enggak nih, teman-teman bisa menginformasikan ya. Yang kelima adalah kegiatan sehari-harinya tuh apa aja. Ini hampir mirip dengan interview di HR-nya. Nah, teman-teman bisa menginformasikan atau bisa menggunakan informasi yang sama pada saat interview dengan HR-nya. Selanjutnya adalah job desk pekerjaan sebelumnya apa. Teman-teman bisa menginformasikan pekerjaan teman-teman tuh job desk-nya apa sih sebelumnya gitu. Lalu yang ketujuh ini nanti dari pihak usernya akan menjelaskan mengenai jam kerjanya bagaimana ya teman-teman. Yang kedelapan adalah kelebihan dan kekurangan diri teman-teman apa nih, bisa diinformasikan. Jadi aku ulang lagi. Yang pertama itu ada perkenalan diri.
Yang kedua itu ada alasan kenapa mau masuk ke divisi Retail Finance KYC Shopee Indonesia. Yang ketiga adalah domisili di mana dan akses ke kantor gimana ya teman-teman. Yang keempat adalah terbiasa kerja shift apa enggak nih teman-teman. Yang kelima adalah kegiatan sehari-harinya apa aja. Yang keenam, job desk pekerjaan sebelumnya apa. Yang ketujuh nanti user akan menjelaskan mengenai jam kerja bagaimana. Dan yang kedelapan adalah kelebihan dan kekurangan diri teman-teman bagaimana. Nah, itu dia teman-teman seputar gambaran aja interview user buat posisinya Retail Finance KYC di Shopee Indonesia. Yuk kita lanjut buat informasi umum lainnya, so stay tune terus ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau memberikan secara gambaran umum yaitu pengertian KYC, lalu ada deskripsi job desk-nya, dan ada sedikit informasi tambahannya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengertian dari KYC atau Know Your Customer, di mana teman-teman harus melakukan verifikasi identitas dari calon customer ini. Semisal ada fitur pay later nih teman-teman. Nah teman-teman harus melakukan validasi, mencocokkan data dari yang customer informasikan. Seperti kan data KTP ya. Sama nggak fotonya, namanya sama nggak, kemudian data identitas lainnya itu sama atau enggak gitu. Itu gambaran ya teman-teman, gambaran umumnya aja. Teman-teman bisa cari lagi nih sumber-sumber informasi lainnya. Lalu untuk deskripsi job desk-nya itu pastinya pertama adalah verifikasi KYC untuk pengguna, semisal pay letter gitu ya teman-teman contohnya. Yang kedua adalah bertanggung jawab untuk meninjau ulasan atau review dari pada saat proses KYC berjalan dari dokumen yang customer kasih. Nah, teman-teman harus divalidasi ini atau bertanggung jawab juga atas data-data yang customer kasih. Dan teman-teman gak boleh juga menggunakan data customer ya teman-teman, karena itu sifatnya adalah pribadi teman-teman dan customer aja yang tahu. Itu dari menurut aku pribadi ya. Yang selanjutnya ini adalah melakukan verifikasi dari calon customer dengan melakukan konfirmasi dari persyaratan yang di-input atau yang digunakan data identitas oleh si customernya. Lalu dibandingkan dengan data yang tertera pada sistemnya. Nanti kan teman-teman akan ada training kan, kemudian pada saat si customer ini melakukan verifikasi data, teman-teman harus bisa mencocokkan atau memvalidasi dengan data yang di sistem. Kalau misalkan data tersebut cocok, teman-teman bisa lakukan verifikasi lebih lanjut. Kemudian jika datanya mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin datanya ada yang teman-teman ragukan, nah teman-teman bisa langsung aja follow up ke tim leadernya. Apakah bisa di-approve atau di-reject untuk pengajuannya. Oke teman-teman, itu dia seputar gambaran aja teman-teman ya, gambaran informasi umum aja perihal divisi untuk Retail Finance KYC Shopee Indonesia. Di sini aku mau ngucapin terima kasih buat kenalan aku yang udah memberikan gambaran, dan di sini aku tetap menginformasikan ke teman-teman bahwa apa yang aku informasikan adalah seputar informasi general aja teman-teman. Aku hanya bisa menginformasikan itu ke teman-teman dan memberikan gambaran. Semoga teman-teman ada gambaran juga lah gitu kan. Pada saat mau psikotes, kemudian ada interview dengan HR, interview dengan user. Jadi teman-teman ada usaha untuk belajar gitu ya. Semoga rezeki nggak kemana. Ini dia video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, and di subscribe. Dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update dari video aku. Dan jangan lupa di share juga ke teman-teman biar kita saling diskusi bareng. Dan apa aja sih konten-konten yang teman-teman pengen aku buatin. Semoga aku bisa cari sumbernya dulu dan belajar dulu. Ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Good luck ya buat teman-teman.